Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Indah Cahya dalam Breaking News, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, di tengah momentum negosiasi dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat, banyak negara juga tengah mengajak negosiasi Indonesia untuk semakin memperkuat hubungan dagangnya. Di tengah momentum negosiasi dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat untuk menyelesaikan masalah tarif resiprokal dagang yang dikenakan Presiden AS Donald Trump ke Republik Indonesia sebesar 32%. Banyak negara juga tengah mengajak negosiasi Indonesia untuk semakin memperkuat hubungan dagangnya. Misalnya dengan Uni Eropa sedang berlangsung proses penyelesaian perjanjian dagang Indonesia, European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CPA. Lalu dengan negara-negara lain yang juga ada dalam bingkai Comprehensive dan Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) hingga BRICS. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan seluruh percepatan penyelesaian kesepakatan perdagangan itu merupakan dampak positif dari pemberlakuan tarif resiprokal yang dikenakan Amerika Serikat terhadap seluruh negara mitra dagang utamanya. Meskipun porsi dagang Indonesia dengan Amerika Serikat menurut Sri Mulyani sebetulnya sangat minim, hanya setara dengan 2% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan porsi ekspor terhadap total PDB pun juga hanya 20%. Oleh sebab itu, mau tidak mau seluruh negara di dunia ini harus mendiversifikasi partner dagangnya setelah Amerika Serikat bersikap lebih proteksionis di bawah kepemimpinan Trump. Indonesia pun menjadi bagian dari diversifikasi yang membuatnya diajak negara-negara lain untuk mempercepat kesepakatan perdagangan komprehensif. Dengan Eropa, Erlangga mengatakan pembahasan IEU-CPA yang telah terkatung-katung selama 8 tahun atau sejak dibahas pada 18 Juli 2016, bahkan kini dipercepat oleh komisionernya. Demikian laporan, Ceva TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengajak generasi muda lebih aktif mengelola sampah dan menjaga lingkungan berkelanjutan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengajak generasi muda lebih aktif mengelola sampah dan menjaga lingkungan berkelanjutan. Tidak hanya menerima kondisi lingkungan saat ini, tetapi harus ikut serta menjaganya. Berbicara saat Festival Bumandala 2025 di Presiden University Cikarang, Jawa Barat, Wamen El Hadias mengingatkan fakta akan kondisi lingkungan yang semakin kritis di Jawa Barat dengan isu sampah yang dihadapi di wilayah itu, serupa dengan banyak daerah di Indonesia, semakin memburuk dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Untuk itu, dia mengingatkan bahwa generasi muda bukan saatnya hanya menerima kondisi lingkungan yang terjadi kini, tetapi harus sudah ikut serta menjaga agar lingkungan yang baik dan sehat tetap terjaga dan bisa mereka rasakan manfaatnya. Menutup acara, Wamen El Hadias juga memberikan pesan kepada Rektor Presiden University untuk menjadikan kampus tersebut sebagai contoh terdepan dalam penanggulangan sampah di Indonesia, dengan melibatkan lebih banyak mahasiswa dalam gerakan lingkungan yang berkelanjutan. Demikian laporan, Ceva TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, tolak eksekusi lahan massa berkumpul di depan showroom Mazda Jalan AP Petarani, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar pada Senin 28 April 2025 pagi. Massa berkumpul di depan showroom Mazda Jalan AP Petarani, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar pada Senin 28 April 2025 pagi. Kehadiran massa berjumlah ratusan orang itu untuk menolak rencana eksekusi lahan showroom Mazda. Massa kemudian bergerak ke depan kantor DPRD Kota Makassar. Mereka lalu memblokade jalan sambil membakar ban. Rencananya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar akan dilakukan hari ini dengan pengawalan ratusan personel kepolisian. Akibat blokade jalan itu, jalur jalan dari arah flyover ke pertigaan Jalan AP Petarani, Sultan Salahuddin tidak dapat dilalui kendaraan.
Pengalihan arus lalu lintas kata Mahir dipusatkan di pertigaan Jalan AP Petarani Legend Hertasning. Artinya, kendaraan dari arah flyover yang hendak melintas depan DPRD Kota Makassar dialihkan ke Jalan Legend Hertasning. Rencana eksekusi ini mengacu pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Juli 2018 nomor 50 EKS garing 2014 garing PNMKS Ju nomor 175 garing PDTG garing 2011 garing PNMKS. Pemohon eksekusi atau penggugat adalah Sudirjo Aliman. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, harga emas PT Aneka Tambang Tbk atau Antam terpantau turun Rp5.000 per gram pada hari ini, Senin 28 April 2025. Harga emas Antam PT Aneka Tambang Tbk atau Antam terpantau turun Rp5.000 per gram pada hari ini, Senin 28 April 2025. Mengutip Logam Mulia, harga emas batangan Antam di awal pekan ini menjadi sebesar Rp1.960.000 per gram, dari sebelumnya sebesar Rp1.965.000 per gram. Harga buybag emas Antam hari ini juga terpantau turun Rp5.000 per gram, menjadi sebesar Rp1.809.000 per gram, dari sebelumnya Rp1.814.000 per gram. Buybag adalah harga yang didapat jika pemegang emas Antam ingin menjual emas batangan tersebut. Namun, harga emas Antam tersebut adalah yang berlaku di butik emas LM, Geraha Dipta, Pulau Gadung, Jakarta Timur, sehingga bisa saja harganya berbeda pada gerai penjualan emas Antam lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017, diatur bahwa pembelian emas batangan akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin dapat potongan pajak lebih rendah yakni sebesar 0,25%, menurut Aturan PMK Nomor 38 Tahun 2023, maka sertakan nomor pokok wajib pajak NPWP setiap kali transaksi. Untuk diketahui pula bahwa harga buybag yang ditetapkan Antam tersebut belum termasuk pengenaan pajak bila penjualannya melebihi 10 juta rupiah. PPh 22 atas transaksi buybag akan dipotong langsung dari total nilai buybag. Berikut rincian harga emas Antam hari ini. Emas 0,5 gram Rp1.030.000, emas 1 gram Rp1.960.000, emas 2 gram Rp3.860.000, emas 3 gram Rp5.765.000, emas 5 gram Rp9.575.000. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Ramende, bersama rombongan diberondong tembakan kelompok kriminal bersenjata KKB. Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Fritz Ramende, bersama rombongan diberondong tembakan kelompok kriminal bersenjata KKB. Belum diketahui berapa jumlah anggota KKB yang melakukan penyerangan. Informasi yang dihimpun, kronologi penembakan itu terjadi ketika rombongan berada di Kalimea, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, pada Minggu 27 April 2025. Rombongan saat itu melakukan pencarian mantan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun, yang hilang 4 bulan lalu. Saat itu Fritz Ramade bersama rombongan turun ke Sungai Rawara, mendadak dia ditembaki dari arah seberang sungai oleh kelompok kriminal bersenjata. Selanjutnya tim gabungan dari Brimob melakukan tembakan balasan sehingga terlibat kontak tembak dengan KKB sekitar 10 menit. Gerombolan KKB berhasil dipukul mundur dan melarikan diri ke dalam hutan. Setelah penembakan itu, Fritz Ramade langsung dievakuasi petugas gabungan ke Distrik Moskona, Teluk Bintuni. Sekadar diketahui, Polda Papua Barat menggelar pencarian mantan Kasat Reskrim Kepolisian Resor Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Operasi pencarian tersebut melibatkan sebanyak 510 personel gabungan. Demikian laporan Java TV melaporkan.
Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Indah Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.